datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsida Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Farida Nugrahani M.Hum. Sekilas biodata tentang saya Marsida Wulandari, tempat tanggal lahir saya di Wonogiri 11 Maret 1993, NIM 2322520039. Saya kelas PGSD 1 PPG Prajabatan, asal saya dari Wonogiri. Alur pembahasan, yaitu yang pertama ada identifikasi diri, refleksi mata kuliah yang bermakna, rencana tindak lanjut, dan artefak. Untuk identifikasi diri, visi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan pendidikan yang merata, tidak memandang latar belakang ekonomi, suku, dan agama, serta mewujudkan pendidikan yang menanamkan akhlak yang mulia, berkarakter, kreatif, dan menguasai iptek. Visi sebagai calon guru menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, kreatif, dan menguasai iptek tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, dan agama. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah yang pertama, mengajarkan nilai-nilai moral pada pelajaran, mengadakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, kemudian melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan profesi guru prajabatan itu ditempuh selama 2 semester. Ada semester 1 dan juga semester 2. Di semester 1 ini ada pembelajaran filosofi pendidikan, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, PPA 1, PPL 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kemudian di semester 2 ada pembelajaran sosial emosional, PPA 2, PPL 2, computational thinking, proyek kepemimpinan, dan PKKS, dan seminar pendidikan, di mana di setiap mata kuliah terdapat beberapa topik, dan di dalam topik tersebut menggunakan alur merdeka, yaitu mulai dari dirinya, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Untuk mata kuliah filosofi pendidikan, di sini ada 4 topik. Topik yang pertama, perjalanan pendidikan nasional. Topik yang kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik yang ketiga, identitas manusia Indonesia. Topik keempat, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Kemudian, pemahaman peserta didik. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya bertujuan membekali mahasiswa tentang memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Di dalam pemahaman peserta didik ada 4 topik. Topik yang pertama, mengenal peserta didik. Topik kedua, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Topik 3, asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Kemudian topik yang keempat, lingkungan belajar yang aman, nyaman bagi peserta didik. Mata kuliah yang selanjutnya yaitu PPA 1. Mata kuliah ini berisikan panduan guru dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Topik yang disajikan pada modul ini membahas mengenai understanding by design dalam perencanaan, pembelajaran, dan asesmen, hingga pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan guru seperti TARL dan CRT. Di dalam PPA ini terdapat 4 topik. Topik yang pertama, prinsip understanding by design dalam perencanaan, pembelajaran, dan asesmen. Topik kedua, asesmen sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk topik yang ketiga, telaah kesesuaian pembelajaran dan asesmen sesuai dengan pendekatan teaching at the right level. Topik yang keempat, rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT. Untuk PPL 1 atau praktek pengalaman lapangan
Yang pertama, itu merupakan mata kuliah inti yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG Prajabatan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional di sekolah, di mana di mata kuliah PPL ini ada 5 topik. Topik yang pertama, orientasi PPL 1, kedua, observasi PPL, ketiga, asistensi mengajar, 4, praktek pembelajaran terbimbing, dan juga kelima, diskusi refleksi akhir PPL. Mata kuliah selanjutnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah ini akan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang keragaman dan kebutuhan pelajar peserta didik 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada konten, proses, produk, dan juga lingkungan belajar. Strategi-strategi pembelajaran berdiferensiasi, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, serta evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi ini ada 5 topik. Yang pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang keempat, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang kelima, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mata kuliah perspektif sosiokultural ada 6 topik yang kita pelajari. Yang topik yang pertama, pengantar perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pendidikan di Indonesia. Topik yang kedua, konsep dasar mengenai perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Topik yang ketiga, perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dalam pembelajaran. Kemudian topik yang keempat ada pembelajaran pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Kemudian topik kelima, pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada ZPD. Topik yang keenam, isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk semester 2, ini ada mata kuliah PSE atau pembelajaran sosial emosional. Di PSE ini ada 5 topik. Topik yang pertama ada kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Kemudian topik 2 ada peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kemudian topik ketiga ada experiential learning, keempat experiential learning untuk pembelajaran emosional. Kemudian topik yang kelima ada school well-being. Dan untuk mata kuliah di semester 2 ini selain PSE ada juga PPA 2 atau Prinsip Pengajaran Asesmen 2. Ini bertujuan untuk memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran asesmen dengan pendekatan TARL dan CRT, hingga memaknai hasil asesmen yang telah dilakukan. Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 merupakan lanjutan dari PPA 1. Di mana PPA 2 ini kita akan mempelajari 3 topik. Topik yang pertama ada pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Topik kedua pendekatan TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Kemudian topik yang ketiga pendekatan CRT pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Mata kuliah yang ketiga ada PPL 2. PPL 2 ini merupakan lanjutan dari mata kuliah PPL 1. Mata kuliah ini merupakan forum bagi mahasiswa PPG untuk menguatkan kemampuan mengembangkan pembelajaran berbasis data dengan landasan utuh dari pengembangan akademik, sosial, emosional, dan profesionalnya sebagai calon guru pemula. Pengembangan kompetensi ini bersifat organik, integratif, berkelanjutan, dan kolaboratif. Di PPL 2 ini kita mempelajari 5 topik. Topik 1 ada orientasi, topik kedua observasi, 3 pembelajaran terbimbing, 4 pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non-mengajar, kemudian topik 5 diskusi refleksi akhir PPL. Selain itu ada juga mata kuliah computational thinking. Computational thinking atau yang selanjutnya disingkat dengan CT adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam memilih solusi yang
paling efektif, efisien, optimal untuk dikerjakan oleh agen pemproses informasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membantu calon guru agar memahami CT. Tidak hanya itu, tujuan dari mata kuliah ini adalah juga mengintegrasikan CT dalam mata pelajaran yang akan diampu oleh masing-masing guru. Di CT ini kita akan mempelajari 5 topik. Topik yang pertama, pendalaman pemahaman computational thinking. Kedua, CT dalam kurikulum. Topik 3, CT dalam problem solving. Nah, di dalam topik 3 ini dibagi lagi menjadi 3 subtopik, yaitu subtopik yang pertama itu menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan CT. Kemudian subtopik yang kedua ada CT dalam menyelesaikan soal literasi membaca, matematika, sains, dan finansial. Kemudian subtopik yang ketiga, mengenali pola berpikir dalam menyelesaikan persoalan problem solving untuk berbagai kasus. Topik yang keempat, CT dan proyek. Kemudian topik yang terakhir atau topik 5 itu integrasi CT dalam mata pelajaran. Mata kuliah selanjutnya itu ada proyek kepemimpinan, di mana proyek kepemimpinan ini ada 4 bab. Bab yang pertama ada orientasi, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, keempat pelaporan. Dan ada juga mata kuliah PKKS atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di mana kita di situ akan mempelajari 4 topik. Topik yang pertama, filosofi pendidikan di Indonesia. Kedua, mengenal kekerasan. Ketiga, memahami kekerasan seksual. Keempat, memahami dampak kekerasan seksual. Kemudian dari mata kuliah semester 1 dan semester 2, mata kuliah yang bermakna menurut saya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, tepatnya di topik 4, yaitu rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar siswa tersebut. Pembelajaran secara berdiferensiasi ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai gaya belajar dan tingkat kemampuan mereka. Pembelajaran berdiferensiasi ini ada 4 aspek. Yang pertama ada diferensiasi konten, kedua proses, ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Refleksi pengalaman belajar. Yang pertama itu merancang RPP berdiferensiasi. Yang kedua ada implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk merancang RPP berdiferensiasi ini untuk membantu guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru perlu melakukan langkah-langkah penyusunan rancangan pembelajaran berdiferensiasi agar rancangan pembelajaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di sekolah secara daring maupun luring. Untuk kelebihannya sendiri, dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyediakan materi, metode, dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal ini membantu mengakomodasi keberagaman di kelas, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan maksimal. Kemudian, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kesiapan mereka. Kelemahannya, dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini membutuhkan persiapan waktu yang lebih intensif bagi guru. Pembelajaran bermakna. Melalui mata kuliah ini ada pun good practice yang pernah saya lakukan, yakni merancang perangkat pembelajaran dan mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga mengetahui bahwa peserta didik memiliki minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar yang berbeda. Sebagai seorang guru, perlu mengetahui hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Rencana tindak lanjut, bekal yang saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah diferensiasi ini yaitu akan saya implementasikan di kemudian hari dalam melakukan praktek pembelajaran di kelas. Kemudian, agar dapat terus mengupgrade wawasan saya terkait pembelajaran diferensiasi, kedepannya saya akan mengikuti berbagai pelatihan, workshop yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi.
Hal ini memberikan kesempatan saya untuk memperluas jaringan guna menyiapkan diri menjadi guru yang profesional. Kemudian artefaknya itu ada modul ajar dan juga video pembelajaran. Untuk modul ajarnya, yang pertama ada informasi umum, yang terdiri dari identitas modul, ada penyusunnya saya sendiri, Marsida Wulandari. Instansi ini adalah tempat PPL saya, yaitu SDN Pondok 2. Tahun penyusunan 2024, jenjang sekolahnya SD, mata pelajaran matematika, fase C, kelas 5, bab pengukuran, topiknya jenis-jenis sudut, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian ada kompetensi awal dan juga profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada alat bahan, media, dan sumber belajar. Ada target peserta didik, pendekatan model dan metode pembelajaran. Terus komponen intinya ada capaian pembelajaran, tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Untuk kegiatan pembelajaran, ini ada 3, yaitu kegiatan pembuka selama 10 menit, kegiatan inti 45 menit, kegiatan penutup 10 menit. Setelah itu ada pengayaan dan remedial, ada refleksi, ada asesmen, penilaian, dan juga ada lampiran. Ini adalah lampiran dari bahan ajar. Mata pelajarannya matematika, fase C, kelas 5, semester 2. Elemennya adalah pengukuran, materinya mengelompokkan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Kemudian lampiran 2 ada media pembelajaran. Lampiran yang ketiga ada LKPD. Ada kunci lembar kerja peserta didik. Ada asesmen formatif yang terdiri dari asesmen sikap dan juga penilaian lembar penilaian sikap. Ada rubrik penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, lembar penilaian keterampilan kerja kelompok, lembar remedial, kunci jawaban lembar remedial, ada juga lembar pengayaan, kunci jawaban lembar pengayaan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Itulah presentasi seminar dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.